Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Ari Krisna, NIM G231240126 dari Fakultas Teknologi Informasi dan Komunikasi Prodi S1 Teknik Informatika kelas sore. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan secara singkat tentang sumber hukum Islam, yaitu Al-Quran, Hadis, dan Ijtihad, sebagai bagian dari tugas mata kuliah Pendidikan Agama Islam yang dibimbing oleh Bapak M. Dia Ulumi, SPDI, MPDI. Sebagai agama yang lengkap, Islam mengatur seluruh aspek kehidupan manusia untuk memahami apa yang boleh, apa yang tidak boleh, serta bagaimana menentukan benar dan salah. Umat Islam membutuhkan pedoman yang jelas. Pedoman tersebut berasal dari 3 sumber utama, yaitu Al-Quran, Hadis, dan Ijtihad. Ketiganya menjadi referensi ketika umat Islam menghadapi berbagai permasalahan, baik ibadah maupun kehidupan bermasyarakat. Al-Quran sebagai sumber hukum pertama. Al-Quran adalah kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan disampaikan secara mutawir. Karena keasliannya terjaga, Al-Quran menjadi sumber hukum pertama dan utama dalam Islam. Segala persoalan hukum pada dasarnya harus kembali kepada Al-Quran. Di dalam Al-Quran terdapat ajaran yang mencakup 3 kelompok besar. Yang pertama adalah akidah, yaitu hal-hal gaib seperti iman kepada Allah, malaikat, kitab-kitab, rasul, hari kiamat, serta qada dan qadar. Yang kedua adalah ibadah, yaitu tata cara ibadah langsung kepada Allah seperti sholat, zakat, puasa, dan haji. Yang ketiga adalah muamalah, yaitu aturan interaksi sosial seperti jual beli, pernikahan, warisan, hukum pidana, perdata, hingga politik. Selain memuat hukum-hukum tersebut, Al-Quran juga menjadi petunjuk menunjukkan jalan yang lurus dan membawa kabar gembira bagi orang-orang beriman. Hadis, penjelas dan penerang Al-Quran. Hadis merupakan segala perkataan, perbuatan, ketetapan Nabi Muhammad SAW. Ketika suatu hukum tidak dijelaskan secara rinci dalam Al-Quran, maka kita merujuk pada hadis. Karena Nabi adalah utusan Allah, segala ajaran beliau menjadi pedoman dalam memahami maksud ayat-ayat Al-Quran. Dalam studi hadis terdapat unsur seperti sanad, yaitu rantai perawi, matan, yaitu isi teks hadis, dan rawi, yaitu orang-orang yang meriwayatkannya. Melalui hadis, kita mengetahui contoh nyata penerapan syariat seperti tata cara sholat, tata cara zakat, atau penjelasan ayat-ayat yang bersifat umum. Dalam beberapa kasus, Nabi juga memberikan ketetapan atas perkara baru yang belum dijelaskan dalam Al-Quran selama sesuai dengan nilai-nilai syariat. Kemudian ijtihad, upaya menjawab persoalan baru. Ketika suatu persoalan tidak ditemukan dalam Al-Quran maupun hadis, maka diperlukan ijtihad, yaitu usaha sungguh-sungguh para ulama untuk menetapkan hukum syariat. Ijtihad merupakan proses berpikir yang mendalam, dengan syarat perlakuannya harus memiliki ilmu yang luas, memahami bahasa Arab, menguasai tafsir, usul fikih, sejarah, serta memiliki akhlak mulia. Ijtihad memungkinkan hukum Islam tetap relevan di setiap zaman. Bentuk ijtihad yang lebih dikenal antara lain jima', yaitu kesepakatan para ulama ahli ijtihad, seperti kesepakatan mengumpulkan wahyu menjadi mushaf Al-Quran dan qiyas, yaitu menganalogikan suatu masalah baru dengan masalah yang sudah ada hukumnya. Misalnya, pengharaman minuman memabukkan selain khamar karena memiliki sifat memabukkan yang sama. Kesimpulannya, secara keseluruhan hukum Islam berdiri di atas 3 sumber utama, Al-Quran sebagai sumber utama, hadis sebagai penjelas dan pelengkap, serta ijtihad sebagai jalan untuk menetapkan hukum ketika tidak ada dalil eksplisit. Ketiganya membuat hukum Islam kokoh namun tetap fleksibel untuk menjawab tantangan zaman. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak dan teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.